Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga yang mulanya malu-malu menjadi mau, bukannya menjadi mual-mual. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mobil yang menjadi suatu perubahan pada generasinya. Ya, ini dia Toyota Kijang tahun 1997. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Otomotif, Make It Sweet. Toyota Kijang generasi keempat di Indonesia dimulai di tahun 1997 atau biasa dikenal orang sebagai Kijang Kapsul. Sweet Otomotif pernah membuat video mengenai Kijang Kapsul yang varian facelift pertama dengan varian mesin diesel. Kalau kalian mau menonton videonya bisa klik di sini. Sekarang saya sudah bersama dengan dua Kijang Kapsul generasi pertama atau varian pre-facelift. Yang di sebelah kanan saya ini adalah Kijang Kapsul dengan tipe SSX. Nah, tahunnya ini tahun 99. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya ini adalah Kijang Kapsul dengan tipe LGX. Ini tahunnya 97. Kijang Kapsul varian pre-facelift atau Kijang Kapsul yang pertama yang seperti ini ya, itu ditawarkan dengan mesin bensin 1800 cc dengan kode 7K dan mesin diesel 2400 cc dengan kode 2L. Hanya dua pilihan mesin itu. Belum ada pilihan mesin 2000 cc bensin untuk varian pre-facelift seperti ini. Nah, untuk yang SSX ini dia tidak tersedia dengan pilihan mesin diesel, jadi bensin. Nah, ini yang bersama saya ini bensin, dan juga yang tipe LGX ini juga bensin 1800 cc 7K, yang dimana mesin itu sama seperti yang digunakan di Kijang generasi sebelumnya ini, alias Kijang generasi ketiga atau Grand Extra yang varian akhir ya, yang sudah 7K 1800 cc dengan sistem karburator. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 79 horsepower dan torsi maksimal sekitar 140 Nm. Nah, ini mesin yang bukan powerful memang, tapi dia ini sahabat sejati dari SPBU. Nah, kemudian Kijang Kapsul mengalami facelift di tahun 2000 yang kemudian selain dari tampilan juga mesinnya mengalami penyegaran, sudah tidak menggunakan mesin 7K lagi. Ia masih dengan mesin ini tetapi dengan teknologi yang lebih baru lagi, yaitu teknologi EFI. Bicara mengenai interior, Kijang Kapsul ini interiornya terbilang masih cukup mewah ya. Nah, ini kita buka. Ya, seperti ini bentuknya. Memang di varian selain Krista itu untuk wood panelnya itu absen. Jadi untuk Krista lebih mewah untuk interiornya. Nah, di sini untuk dashboard ini sudah cukup membulat daripada dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang masih sangat kotak. Nah, ini jadi kelihatan lebih mewah ya. Nah, untuk door trimnya di sini seperti ini. Kalau di LGX sudah dikasih tweeter nih kayak gini. Nah, selain ada speaker di bawah ya, ada tweeter. Ini bawaan. Ini bahannya bludru seperti ini sampai ke jok-joknya. Tapi ini sudah di cover pakai kulit. Nah, ini kalau untuk yang SSX yang di sebelah sana, ini untuk twitternya absen. Nah, dan juga power window ini kalau di SSX ini nggak ada, dia window by power alias masih ngengkol. Nah, selebihnya sama ya, kayak setir, speedometer untuk LGX dengan SSX sama. Kecuali kalau varian LX dan SX itu kayaknya nggak ada tachometer untuk petunjuk RPM ya. Nah, kalau di LGX ini ada double blowernya.
Nah, sementara di SSX sana itu nggak ada. Nah, ini kayak di sini ya untuk pendinginan di bangku baris kedua. Bisa sampai ke 3 malah. Nih, ada 6 totalnya, 6 kisi AC di double blowernya sini. Untuk door trim juga seperti ini. Nah, kalau yang di belakang, yang di tengah ini, di power window-nya ini nggak sejajar dengan tangan gini, tapi bentuknya gini, rata dengan door trim seperti ini. Ini bahannya tetap sama Blue dengan hadir speaker di bawah sini. Nah, di sini juga merupakan pembeda dari varian sasis long dengan yang pendek atau short, yaitu di baris ketiganya untuk LGX dan SSX ini ya kalau di video ini. Nah, ini untuk yang long itu bangku belakang baris ketiga itu menghadap ke depan. Dan saya coba di sini, yang mengejutkan adalah lega. Iya, Kijang dengan segala kelegaannya. Ini bahkan lega sampai ke baris ketiga. Masih ini kayaknya untuk diisi orang 3 ini bahkan cukup proper. Ini untuk ruang kaki ya masih segini, ruang kepala masih sangat lebar. Dan yang mengherankan lagi untuk bagasi nih ya, sebentar saya buka dulu. Ini perlu dicari dulu nih. Nah, agak ngumpet. Iya. Nah, bagasinya ini walaupun bangku baris ketiga sudah tegak seperti ini bagasi masih cukup lega. Ini space-nya bisa, ini koper masih masuk, ini bisa nyimpen banyak lah. Mantau. Kita coba yang di varian short ya. Ini yang sasis pendek. Oke. Ya, kita coba di baris tengahnya, bangku baris tengah. Nah, ini di sini absen ya double blowernya untuk tipe SSX. Ya, ini di tengah sini masih ada tonjolan sedikit banget. Ya, ini buat orang 3 juga masih cukup. Nah, ini untuk saya rasa sih untuk baris kedua atau di tengah ini untuk varian SSX baik ini yang panjang atau sasis panjang, sasis pendek, untuk yang bangku tengahnya ini, baris tengahnya kayaknya nggak ada masalah deh untuk apa kelegaan. Ayo kita lanjut saja ke baris ketiganya untuk SSX ini. Oh ya, ini masih window by power ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kita buka dulu sama mekanisme pembukaannya. Nah, untuk varian SSX atau sasis pendek lah yang intinya, ini bangku baris ketiga itu hadap-hadapan seperti ini, yang bisa dilipat kayak gini, bisa kalau mau dipakai ya jadi kayak gini. Nah, saya coba ya untuk di baris ketiganya ini rasanya ya seperti ini. Cukup lah intinya, bisa untuk duduk. Nah, ini kalau diisi orang 4 kayaknya nggak proper banget sih. Ini diisi orang 2 sih menurut saya, dengan kaki yang diluruskan seperti ini. Kalau kakinya kayak gini, jarak pendek sih nggak apa-apa untuk di dalam kota aja, tapi kalau untuk luar kota, menempuh jarak yang jauh seperti itu, saya rasa dengan posisi duduk seperti ini akan sangat tidak nyaman. Tipe SSX ini untuk joknya bahannya kayak gini ya, bahan fabric. Beda ya kayak yang sama yang LGX, dia lebih kasar kayak ini kalau fabric. Nah, ini udah dikasih tambahan sih kayak gini. Nah, yang asli yang kayak gini. Secara eksterior Kijang kapsul ini aslinya masih kotak ya secara keseluruhan, tetapi di sudut-sudutnya ini, nah ini membulat, yang membuat menjadi kesan lebih modern, lebih membulat gitu ya. Nah, yang menjadi sebutannya itu Kijang kapsul. Jujur sih untuk mobil dengan umur 20 tahunan ya, ini dilihat itu masih oke, masih cukup ya, masih diterima lah sebagai desain yang modern. Varian Kijang kapsul pre-facelift ini headlampnya ini dengan fog lamp itu menyatu ya, terintegrasi di sini. Untuk varian LGX, SGX, Krista
begitu ya. Ini ada fog lampnya. Sementara untuk SSX itu fog lamp dia absen, jadi cuman headlamp aja nih di sini tanpa adanya fog lamp. Untuk seinnya ini mikanya masih kuning warnanya, oranye. Dan ini di sini masih kaca ya, ini kaca burem, belum menggunakan kristal multi reflektor. Dan untuk bumper di Kijang Kapsul yang pre-facelift ini bahannya masih besi. Nah, untuk bulbarnya ini tambahan ya, ini keduanya ini masih besi. Kalau di varian facelift itu menggunakan bahan plastik. Kalau kalian pernah melihat Kijang Kapsul dengan headlamp yang kotak yang benar-benar persegi dengan frame di sisi-sisinya, frame hitam ya. Nah, itu merupakan tipe SX dan LX. Itu merupakan tipe yang benar-benar standar, yang nggak ada power steeringnya, nggak ada power window, AC, kayaknya ada AC-nya deh, saya lupa. Dengan velg kaleng dan transmisi manual hanya ada 4 percepatan, belum gear 5 istilahnya, nggak ada 5 percepatan. Di bagian samping sini ini tambahan ya, pijakan kaki yang di samping ini untuk varian SSX ini nggak ada. Ya bentuknya kayak gini. Nah, bedanya SSX dengan LGX kalau dari samping kelihatan nih di kacanya. Nah, ini lebih kelihatan lebih pendek seperti ini. Nah, untuk velgnya ini kebetulan sama untuk LGX dengan SSX. Ini setahu saya sih beda. Ini entah diganti atau bagaimana, atau memang benar-benar sama ya. Buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya untuk pencerahannya. Nah, ini bisa dilihat kalau tipe LGX itu sudah dibekali dengan pijakan kaki, ini merupakan bawaan standarnya. Nah, ini kaca belakang untuk LGX ini juga kelihatan lebih panjang daripada si SSX. Yang varian short ininya lebih, yang long ini lebih kelihatan panjang dari sisi samping ya. Dari sisi belakang untuk LGX sudah dibekali dengan wiper. Aslinya ini ada spoiler atasnya, tapi nggak tahu ini kayaknya dicopot sih. Kalau LGX sih harusnya ada, dengan stop lamp yang masih burem juga, senada seperti di depan itu dengan mica orange untuk sein. Nah, yang SSX juga sama, cuman absen di wiper belakang. Nah, itu ada spoilernya, itu kata ownernya sih itu tambahan, tapi ya menurut info memang SSX ini belum ada spoiler seperti ini secara bawaannya dari pabrik. Berarti ini tambahan. Sedikit info saja bahwa tipe LGX ini merupakan basic dari Krista ya. Nah, ini untuk Krista velgnya beda lagi bentuknya. Dan SSX juga merupakan basic dari Rangga. Nah, ini jarang nih orang tahu Kijang Rangga. Kijang Rangga itu yang kayak gini, kayak Krista tapi short, ada tambahan dagingnya ini, dan juga ada konde di belakang. Jadi kayak gitu bentuknya. Itu cukup langka sih Kijang Rangga itu dijumpai di jalanan. Pada Kijang generasi ketiga, banyak karoseri yang berperan dalam membuat bodi. Sedangkan di generasi kapsul hanya ada 2 yang saya ketahui. Ada Rover Ace atau dikenal dengan Baby VX karena dari belakang mirip VX80, dan ada Rider. Ada yang lain? Tambahkan di kolom komentar ya, sweet. Hal yang pertama dirasakan saat menaiki Kijang Kapsul adalah suspensinya yang nyaman, seperti terasa ngambang. Walaupun sedang melewati jalan yang keriting, yang di dalam rasanya tetap anteng. Tipe suspensinya yang depan adalah lengan torsi, yang belakang menggunakan per down under axle. Posisi axle berada di atas. Nah, kalau Kijang Super, posisi axle ada di bawah. Untuk mesin, dari segi tenaga memang bukan yang powerful, tetapi sudah sangat cukup untuk segala jenis medan jalan yang ada di Indonesia.
bagaimana menurut kalian Sweet mengenai Kijang Kapsul pre-facelift ini? Menurut saya ini mobil bisa jadi buat mobil keluarga, oke, buat nongkrong asik, perawatan nggak ribet. Menurut pengalaman saya mendengar curhat dari pemilik mobil Kijang dengan mesin bensin karburator, itu konsumsi BBM-nya Sweet boros. Kayak serasa bocor gitu ya. Nah, terlepas dari fitur-fitur canggih, memang Toyota Kijang ini bisa dijadikan mobil yang diandalkan sebagai alat tempur dari dari tempat sini menuju tempat sini. Cocok banget pokoknya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Kalau kalian menyukai video ini, silakan untuk tekan tombol like serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Nah, follow juga Sweetomotive di sosial media untuk Instagram @sweetomotive_id, Facebook sweetomotive.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap!